Sobat Pilar semua, khususnya kamu nih, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2023. Selamat datang di Pilar Talk bersama saya, Nadia. Jadi pada episode kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni Kak Reza. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Pilar. Oke. Terus nggak lupa juga, kami mau menyapa audiensi kami yang sangat istimewa, yakni mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2023. Mudah-mudahan podcast ini dapat memberikan informasi seputar BEM dan masa-masa lingkungan baru di kampus. Oke Kak, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Pilar nih Kak. Kita langsung aja ya Kak. Boleh. Pertanyaan pertama. Boleh dijelasin nggak Kak, apa itu BEM, serta peran dan fungsi utamanya di kampus? Sebelumnya kita santai ya, ngobrol biasa. Kalau fungsi dan peran ya, fungsi dan peran BEM, yang pertama BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu ada kalimat eksekutif yang berasal dari kata eksekutor, yang berarti dia melaksanakan atau melakukan, yang menjalankan lah bahasanya gitu. Karena di situ ada juga DPM, itu sebagai lembaga legislatifnya gitu kan. Kalau fungsi BEM dan perannya yaitu mengoptimalkan bagaimana mahasiswa yang memang sudah sudah diajarkan dan sudah dibina di himpunan mahasiswa yang masing-masing itu bisa diimplementasikan di BEM secara luas gitu. Bisa memang ke skalanya lebih luas gitu oleh BEM. Itu sih kalau untuk perannya, lebih khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Boleh. Apa saja program dan kegiatan yang biasanya dijalankan oleh BEM Fakultas? Kalau untuk program kerja ya, di BEM itu sendiri, di BEM FEB itu sendiri itu banyak. Yang pertama ada PPKMB, yaitu untuk penyambutan mahasiswa baru. Yang kedua itu kegiatan terbesar kita di BEM yaitu Economic Fair. Di dalam Economic Fair itu kan rangkaian. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama seminar ekonomi kreatif, ada LKMTD, ada seminar 4 pilar kebangsaan, ada Gelata, yaitu pameran kebudayaan lah gitu di sini katakan ya. Dan selanjutnya itu ada desa binaan, yaitu salah satu bentuk pengabdian masyarakat di BEM. Dan ada kue punsu, ada Dekan Cup, ada banyak lagi kegiatan-kegiatan tentatif, gitu sih. Oke, banyak ya ini. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, boleh. Gimana Kak, hubungan antara BEM dengan mahasiswa baru? Dan apa saja sih Kak cara yang dapat dilakukan BEM untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan? Oke. Tadi kan sudah ada tuh program kerja yang pertama itu PPKMB. Iya. Kalau komunikasi ya dan pusat media, pusat informasi di FEB itu semuanya ada di BEM gitu. Jadi BEM itu sudah ada media yang memang di situ melampirkan atau memberitahu seluruh bentuk informasi terkait Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang lainnya gitu. Dan di kami juga ada grup yang memang nanti di pamflet itu ada kontak personnya untuk mahasiswa baru yang sudah keterima dan dimasukkan ke dalam grup. Di situ juga semuanya dihimpun untuk semua diberikan informasi, informasi lah, bisa dikatakan diberikan informasi terkait PPKMB dan seluruhnya gitu. Oke. Terus mungkin cuman ada satu ya Kak yang resmi gitu informasinya. Jadi teman-teman mahasiswa baru jangan sembarangan ikut informasi yang lain, grup-grup. Soalnya Nadia dulu pernah Kak masuk grup, ternyata itu bukan grup resmi dari Fakultas. Oh iya, iya benar ya. Mungkin untuk teman-teman semua bisa follow IG BEM FEB Unilar. Di situ semuanya sudah ada informasi resmi. Dan jangan sampai kalian termakanlah kayak Nadia tadi ya, pada saat maba dia masuk ke grup-grup yang tidak resmi. Nah, coba di follow, coba diikuti perkembangan dan informasi selanjutnya gitu. Oke. Kita lanjut ya Kak. Oke, boleh. Apakah ada nih Kak mekanisme atau proses tertentu untuk bergabung dengan BEM? Oke, kalau untuk mekanisme dan proses tertentu itu di BEM nggak ada sih sebenarnya.
Tapi di BEM itu ada yang namanya open recruitment. Di situ ketika memang mereka bergabung dan dan mengikuti kegiatan itu, kan mereka di baiat gitu. Di baiat dan mereka jadinya keanggotaan brigadir muda di BEM gitu. Kalau untuk proses dan mekanisme tertentu, ya step by step bisa dikatakan ya, itu tidak ada sih kalau untuk di BEM. Jadi langsung join aja gitu. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan, boleh Kak? Boleh? Boleh. Apakah ada pesan atau saran khusus nih Kak yang akan Kakak sampaikan kepada mahasiswa baru untuk memanfaatkan BEM ini sebagai wadah pengembangan diri dan partisipasi aktif di kampus? Iya, kalau motivasi ya tadi ya, Ya. motivasi dan harapan ya untuk mahasiswa baru nantinya, ya sangat besar pastinya harapan untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan suatu wadah yang memang sangat besar gini untuk mereka berproses, untuk mereka belajar, untuk mereka mencari tahu, untuk mereka saling mengenal. Ya monggo gitu, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan hanya mencari ekstensi itu, tapi masih banyak lagi esensi yang ada di dalamnya gitu sih. Ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Nadia. Dan ini sangat penasaran, menurut Kakak apakah organisasi itu sepenting itu? Dan apakah organisasi itu ada nggak sih Kak yang kayak istilahnya kurang berbenefit untuk seseorang atau semuanya mungkin intinya tidak terlalu worth it gitu. Bagaimana cara Kakak memilah-milah organisasi tersebut? Kalau menurut saya organisasi itu sangat penting. Ya kalau tadi ada apakah organisasi ini benefit ya istilahnya ada timbal balikan misalnya. Menurut saya organisasi itu investasi jangka panjang gitu. Efek yang dirasakan sekarang dalam organisasi itu belum ada, tetapi nantinya pada saat memang sudah ada di dunia pekerjaan yang memang sesungguhnya gitu kan, baik itu dari cara menghadapi masalah, baik dari menghadapi orang atasan dan lain-lain, itu semuanya sudah terbiasa karena memang belajar di organisasi. Tapi makanya saya sebutkan tadi bahwasannya organisasi itu investasi jangka panjang karena dia tidak spontanitas dirasakan efeknya gitu. Tapi kedepannya yang saat ini sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk kita semua gitu. Kalau untuk memilah-milah organisasi, yang pertama kalau dari saya kita lihat dulu basicnya gimana. Kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, itu ada yang namanya tentang wirausaha, ada yang tentang pasar modal, ada yang seperti pilar yang mempelajari tentang pers gitu kan. Di situ kan banyak sekali kan, banyak lagi, ada isi yang tentang bahasa Inggris gitu kan, banyak lagi gitu kan. Kita harus pahami basicnya dulu. Kita harus pahami basicnya dulu. Kita lebih cocok di mana. Nah ketika memang ingin belajar benar-benar di organisasi yang bentuknya organisasi, kalau tadi kan tentang minat dan bakat ya, yang benar-benar di organisasi itu lihat di HIMA. Setelah di HIMA ada lagi BEM, lembaga tertinggi gitu kan, di fakultas gitu kan, BMF ya. Di HIMA itu sebenarnya semuanya sudah bisa dikatakan clear. Di situ diajarkan tentang akademik, di situ diajarkan tentang kekeluargaan, ya semuanya didapat di HIMA. Jadi itu rumah pertama kalian ketika kalian menjadi mahasiswa baru menurut saya. Oke, sekian dulu ya teman-teman podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Reza udah berbagi banyak banget wawasan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat insight-nya ya. Terus makasih juga kepada Sobat Pilar yang sudah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jika kalian memiliki beberapa pertanyaan langsung aja cek IG-nya Pilar Ekonomi, oke? Sekian, sampai jumpa.